Halo sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, masih bersama Warsono Bakri di channel Etalase SOS untuk menyampaikan tema yang sangat menarik, yaitu tangisan Indonesia. Ada apa? Tangisan Indonesia. Mengapa tangisan Indonesia terjadi? Siapa yang membuat tangisan Indonesia? Ikuti terus video ini hingga tuntas dan berikan dukungannya melalui like dan subscribe-nya agar kami bisa selalu memberikan video-video yang makin menarik dan selalu memberikan inspirasi dan nilai tambah untuk sahabat Indonesia. Apa penyebab tangisan Indonesia? Penyebab tangisan Indonesia karena adanya 5 kondisi sosial yang sangat memprihatinkan masyarakat bangsa Indonesia. Kondisi sosial yang pertama adalah adanya kasus korupsi. Kasus korupsi ini sudah terjadi sejak lama dan pelakunya adalah oknum-oknum pejabat pemerintah, mulai dari pemerintah tingkat desa seperti lurah, kemudian camat, bupati, gubernur, menteri, hingga anggota dewan. Ya, akibat tindakan korupsi ini tentu merugikan berbagai pihak. Yang pertama, negara tentu sangat dirugikan karena anggaran negara menjadi terganggu. Yang kedua, masyarakat pun juga ikut dirugikan. Yang ketiga, pembangunan Indonesia menjadi terhambat. Hal yang menyedihkan dan memprihatinkan bahwa oknum-oknum pelaku korupsi atau koruptor meskipun sudah mendapatkan hukuman, tetapi nampaknya belum jera. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kondisi sosial kedua, adanya kasus narkoba. Ya, kasus narkoba ini kondisi sosial yang sungguh sangat memprihatinkan karena korbannya berbagai kalangan,
dari usia anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Bahkan dari berbagai kalangan masyarakat biasa, pejabat, para artis, bahkan anggota dewan. Dan yang memprihatinkan lagi adalah bahwa pengedarnya dari pelajar, mahasiswa, kalangan pejabat, kalangan artis, bahkan ada juga ibu rumah tangga. Nah, tentu ini sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat serta organisasi sosial bersepakat untuk melawan atau berperang atau memerangi pengedar dan sekaligus bandar narkobanya untuk bisa mencegah agar jangan sampai generasi-generasi penerus bangsa Indonesia terkena kasus narkoba ini. Oleh sebab itu, negara dan organisasi sosial yang ada di masyarakat bersama masyarakat bersepakat melakukan program-program pelayanan dari tingkat preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Sehingga usaha ini diharapkan bisa membantu masyarakat bangsa Indonesia untuk mencegah jangan sampai terkena kasus narkoba. The streets are awash with drugs you can have for unhappiness and pain, and we took them all. Tujuh anggota pengedar narkotika internasional ini digiring petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Anggota penyelundup pimpinan Ali, warga Bekasi, Jawa Barat ini ditangkap di sejumlah tempat terpisah sejak Rabu lalu. Untuk memasarkan narkoba, Ali dibantu dua narapidana lapas Tanjung Gusta, JK, dan IJ, serta dua narapidana lapas Tebing Tinggi. Mereka bertugas sebagai maklar penjual narkoba di dalam dan luar lapas. Jadi rupanya mereka ini punya jaringan yang luas, punya kenalan yang luas, dan kelihatannya dipercaya. Ya, oleh karenanya instruksi dari Ali ini, ya, dari A ini, ya, kepada marketingnya di lapas. Lapas inilah mencari orang-orang pembeli, kemudian diinformasikan kepada kurirnya di gudang, diantar oleh gudang kepada orang-orang yang juga nanti dikirim oleh pembeli kurir yang lain. Ya, jadi begitu terus. Ya, jadi dua yang sekarang di belakang ini yang dari Tanjung Gusta ini marketing. Ya, dia mencari pembeli. Kondisi sosial ketiga adalah adanya berita bohong atau hoax. Hal yang memprihatinkan karena berita bohong ini ada oknum-oknum yang merancang atau membuat skenario dari jenis beritanya dan juga penyebarannya. Sehingga banyak korban pada masyarakat bangsa Indonesia, pada kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, atau kalangan muda, kalangan dewasa, hingga orang tua. Misalnya melalui lowongan pekerjaan, undian berhadiah, dan lain-lain. Hal yang sangat memprihatinkan atau menakutkan kalau berita bohong itu terkait dengan pemecah belahan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, inilah yang
perlu diwaspadai. Kondisi sosial keempat adalah adanya prostitusi online. Situasi ini sungguh memprihatinkan karena memang ada oknum-oknum yang membuat program untuk bisa menarik para peminat dan sekaligus juga untuk bisa mempertemukan antara peminat dan juga dengan pelakunya. Sehingga ada transaksi yang terjadi secara cepat dan secara simultan. Korbannya yang sangat memprihatinkan adalah ada kalangan pelajar, mahasiswa, artis, dan ibu rumah tangga. Hal yang juga sangat dikhawatirkan adalah apabila terkena penularan HIV atau dan AIDS. Inilah situasi kondisi sosial yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Kondisi sosial kelima adalah adanya kekerasan anak dan perempuan. Kekerasan anak dan perempuan ini sungguh sangat memprihatinkan karena korbannya itu berbagai kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, dan tentunya kalangan ibu-ibu rumah tangga dan keluarga. Karena akibat dari kekerasan ini sangat panjang, adanya trauma dan juga tekanan-tekanan psikis yang sangat mendalam bagi yang bersangkutan. Dan pelakunya adalah orang-orang terdekat seperti suami, pacar atau kekasihnya, ataupun orang lain. Mungkin ada hal yang tidak mengenakan sehingga melakukan kekerasan kepada anak dan perempuan. Itulah kondisi sosial yang saat ini masih sangat banyak terjadi di masyarakat bangsa Indonesia. Demikian penyebab-penyebab tangisan Indonesia yang masih menggema di wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Bagaimana menurut pendapat sahabat? Berikan komentarnya dan berikan terus